Sosok Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf merupakan salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia menjadi salah satu jenderal yang populer di kalangan prajurit TNI dan rakyat kala itu. Kepopulerannya itu disebabkan karena Jenderal M. Yusuf dikenal perhatian dengan kesejahteraan prajurit. Jenderal M. Yusuf juga tanpa malu terjun langsung ke barak-barak dan asrama prajurit untuk melihat kondisi dan menyapa langsung prajurit ABRI. Tidak hanya dicintai prajuritnya, Jenderal M. Yusuf juga dikenal tegas dan tidak memiliki rasa takut. Bahkan popularitas Jenderal M. Yusuf dikatakan menyaingi Presiden Soeharto kala itu. Pada video saya kali ini, saya akan membahas lebih mendalam tentang kehidupan dan karir dari seorang tokoh militer Angkatan Darat, yaitu Jenderal M. Yusuf. Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Terlahir sebagai Andi Muhammad Yusuf Amir. Namun pada masa kecilnya dia memiliki panggilan akrab Andi Momang. Lahir pada tanggal 23 Juni tahun 1928 di Kajuara Bone, Sulawesi Selatan. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Yusuf. Selain fakta ia adalah seorang keturunan bangsawan Bone. Seperti kita lihat nama Andi di depan namanya, di mana nama itu yang menandakan bahwa dia masih ada keturunan bangsawan Bone Bugis. Ayahnya bernama Andi Tapu Amir Arung, sedangkan ibunya bernama Andi Rabapeta Bunga, di mana kedua orang tuanya adalah cicit dari Raja Kesultanan Bone ke-24. Menurut sejarah, Kabupaten Bone yang ada sekarang berawal dari masa kejayaan Kerajaan Bone yang dulu yang sangat terkenal di Nusantara. Selain Bone, ada lagi kerajaan lain seperti Kerajaan Sopeng, Wajo, dan Siang yang juga termasuk dalam suku Bugis. Kabupaten Bone sendiri terletak sekitar 174 km sebelah timur kota Makassar. Masa kecil M. Yusuf dihabiskan di Bone yang merupakan kota kelahirannya. Ia mengenyam pendidikan dasar di Hiswa Tamponi dan bersekolah di sana selama 7 tahun. Setelah lulus dia meninggalkan Bone dan mengenyam pendidikan sekolah menengahnya di Mulo di Makassar selama 3 tahun. Selanjutnya dia meneruskan SMA-nya di Yogyakarta selama 3 tahun. Pada tahun 1945, dia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tidak seperti orang Jawa, Minahasa, dan Ambon, tidak banyak orang Bugis yang menjadi serdadu Kenil. Memang ada segelintir orang Bugis yang menjadi kombatan, namun kebanyakan pantang menjadi serdadu. Revolusi kemerdekaanlah yang membuat M. Yusuf memilih menjadi tentara, seperti halnya Walter Monginsidi dan Emi Sailan. Emi Sailan merupakan tokoh pejuang kemerdekaan yang merupakan kakak kandung dari istri M. Yusuf kelak di kemudian hari, yaitu Eli Sailan. Muhammad Yusuf hidup di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang tentu saja memberikan pengalaman berarti baginya. Ketika para pemimpin nasionalis Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Andi Momang, nama panggilan akrab M. Yusuf, tergerak hati menunjukkan dukungannya dengan ikut berjuang. Namun sebelumnya M. Yusuf telah bergabung ke Divisi Tentara Rakyat Indonesia Persiapan Sulawesi atau TRIPS pertama. Yusuf bersama rekan-rekannya sesama anggota TRIPS berlayar ke Jawa untuk bergabung dalam pertempuran. M. Yusuf kemudian mengikuti berbagai pendidikan militer seperti Sekolah Perwira Cadangan pada tahun 1946. Kemudian pada tahun 1947, dia melanjutkan ke Sekolah Perwira Infanteri. M. Yusuf pada awalnya mengawali karir militernya di Angkatan Laut dengan menjadi ajudan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Staf Komando Angkatan Laut ke-10 yang berkantor pusat di Yogyakarta. Ketika itu dia masih berpangkat kapten.
Yusuf kemudian mendapat misi untuk berangkat ke sebuah front di Sulawesi dengan membawa bekal makanan dan senjata untuk dibawa ke sana. Namun Yusuf ditangkap oleh patroli Belanda tatkala ia dan pasukannya sedang singgah di sebuah pulau untuk mencari air minum. Ia kemudian ditawan di Kalisosok, Surabaya hingga 1,5 tahun. M. Yusuf baru dibebaskan ketika terjadi gencatan senjata pada 17 Januari tahun 1948 lewat pertukaran tawanan perang. Ia dan pasukannya ditukar dengan sepeleton tentara Inggris dari divisi India. Setelah dibebaskan, ia kemudian dinikahkan dengan Maisaroh, seorang cicit pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari pernikahan itu Yusuf memperoleh 1 anak perempuan. Walaupun dari pernikahan tersebut mereka sudah dikaruniai seorang putri, namun sayangnya pernikahannya tersebut berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1949, Yusuf beralih ke Angkatan Darat dan mengikuti latihan Korps Polisi Militer dan menjadi bagian dari polisi militer. Selanjutnya pada bulan Desember tahun 1949 hingga tahun 1950, dia kembali ke Sulawesi ke daerah asalnya dan menjadi anggota staf Komisi Militer untuk Indonesia Timur. Selama menjabat sebagai perwira polisi militer di daerah asalnya Sulawesi, ia menikah lagi dengan Eli Sailan, putri seorang tokoh nasionalis asal Makassar, yaitu Amin Sailan. Dari pernikahan ini mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Jawari Yusuf Putra, namun meninggal ketika masih bocah. Kemudian pada tahun 1950, M. Yusuf ditugaskan menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Pangdam Siliwangi, yang juga tokoh di balik pembentukan pasukan elit Kesko 3TT. Pasukan ini kelak berubah menjadi RPKAD, lalu Kopasanda, dan akhirnya menjadi Kopassus hingga kini. Dalam posisi ini M. Yusuf ikut berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada tahun 1952 hingga tahun 1953, M. Yusuf meneruskan sekolah militernya di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD yang sekarang Seskoad di Bandung. Selanjutnya pada tahun 1955 hingga tahun 1956, dia belajar di US Army Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning, Georgia, Amerika Serikat. Kemudian dia bertugas sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, Asisten Panglima KOTT 7 Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum. Menariknya M. Yusuf hidup di zaman Orde Lama dan Orde Baru yang memberikan pengalaman berarti bagi dirinya. Pada tahun 1950-an, ia sempat terlibat dalam perjuangan rakyat semesta atau Permesta. Setelah wilayah timur menyatakan keadaan darurat keamanan, Yusuf pun menjadi perwira operasi untuk Permesta. Pada tahun 1957, Kasat Jenderal Aha Nasution membentuk Kodam Indonesia Timur untuk memberi keamanan. Di sisi lain, M. Yusuf ketika itu menjadi mata-mata pemerintah pusat untuk mengais informasi dari Permesta yang dianggap gerakan separatis. Karir Yusuf pun terus melesat hingga dia dipercaya memegang tongkat komando tertinggi di kampung halamannya. Pada bulan Oktober tahun 1959, M. Yusuf dipindahkan menjadi Pangdam 14 Hasanuddin dengan pangkat kolonel. Sebagai Panglima Kodam 14 Hasanuddin, M. Yusuf bertanggung jawab atas keamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Posisinya ini juga dibantu secara langsung dari pemerintah pusat dalam memadamkan gerakan Permesta. Hampir 5 tahun dia menjadi Panglima Kodam dengan masalah berat yang sulit diatasi pendahulu-pendahulunya sebagai panglima di daerah itu dengan meredakan pemberontakan Kahar Musakar mantan atasannya. Ketika itu berkat bantuan pasukan pemukul dari Kodam Siliwangi, Kahar Musakar berhasil ditembak mati oleh para prajurit Maung pada tanggal 3 Februari tahun 1965. Perjalanan waktu mengantar karir M. Yusuf berakhir di militer. Beberapa bulan setelah terbunuhnya Kahar Musakar, M. Yusuf melepaskan jabatannya sebagai Pangdam Hasanuddin. Dia ditarik Presiden Soekarno masuk kabinet sebagai menteri. Meski demikian, dia masih berstatus sebagai tentara aktif.
Sosok M. Yusuf saat itu memang terkenal begitu dekat dengan Presiden Soekarno. Menjelang keruntuhan Orde Lama, pada tanggal 27 Agustus tahun 1964, M. Yusuf diangkat Presiden Soekarno sebagai Menteri Perindustrian Ringan di Kabinet Dwi Korah. Jabatan ini dia pegang hingga tahun 1978. Di tahun-tahun itu ia melepas gelar kebangsawanannya. Namanya yang semula Andi Muhammad Yusuf Amir, kemudian diganti menjadi Muhammad Yusuf atau M. Yusuf. Meskipun ini adalah posipil, namun hal ini tidak mengherankan jika M. Yusuf diangkat ke posisi ini. Karena Presiden Soekarno juga memiliki anggota lain dari ABRI dalam kabinetnya untuk alasan lain selain pertahanan dan keamanan. Misalnya saja Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi dan Ali Sadikin dari Marinir menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Selama menjabat sebagai Menteri Perindustrian, M. Yusuf merintis pembangunan pertambangan nikel di Sorowako, pabrik kertas di Goa, pabrik semen di Tonasa, hingga PLTU di Telo. Gaya kepemimpinannya di bidang sipil mencerminkan seorang leader dan manajer sekaligus. Ia tipe pejabat yang rendah hati dan pekerja keras. Visi dan misi yang dicanangkan dalam Departemen Perindustrian yang dipimpinnya adalah menghidupkan dan membangun industri yang mendukung sektor pertanian. Yusuf cenderung mengandalkan kewibawaan dan kejujurannya untuk menggerakkan roda birokrasi di Departemen Perindustrian. Karena itu tidak ada yang berani menyeleweng dari contoh yang diberikan Yusuf. Lebih dari itu, Muhammad Yusuf menolak segala pemberian dalam bentuk apapun, termasuk dari konglomerat. Sewaktu ia ingin berobat ke Australia, utusan Presiden Soeharto menemuinya dan hendak menanggung biaya pengobatannya. Akan tetapi Yusuf menyampaikan terima kasih dan meminta sang utusan menyimpan saja bantuannya dan mengucapkan salam kepada Presiden. Ia juga pernah menolak pemberian mobil mewah dari perusahaan Toyota. "Aku minta tolong oto ini disimpan saja di garasi Anda," katanya kepada pengirimnya. Sampai 14 tahun kemudian, M. Yusuf tidak berkarir di militer, meski pangkatnya terus naik. Sebagai menteri, pangkatnya menjadi brigadir jenderal. Ketika Presiden Soekarno jatuh, dia termasuk jenderal yang menemui sang presiden bersama Basuki Rahmat dan Amir Mahmud. Mereka bertiga menjadi tokoh penting di balik surat perintah 11 Maret 1965 atau Super Semar. Ketiga jenderal inilah yang menjadi saksi dari kejatuhan Presiden Soekarno. Saat dirinya sudah ditetapkan menjadi Menteri Industri, M. Yusuf menghadiri pertemuan kabinet di Istana Presiden pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Namun pertemuan itu tidak berlangsung lama, karena dikabarkan Presiden Soekarno sudah pergi ke Bogor dengan menggunakan helikopter. Hal ini dikarenakan terjadi huru-hara saat pelantikan Kabinet Dwi Korah yang disempurnakan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 di Jakarta tersebut. Muhammad Yusuf berniat untuk menjenguk Presiden Soekarno bersama Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amir Mahmud. Namun situasi tersebut sebelumnya dilaporkan kepada Letjen Soeharto yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat dan tidak menghadiri pertemuan tersebut karena sakit. Lalu Soeharto mengutus 3 jenderal, yaitu M. Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat untuk menemui Presiden Soekarno di Bogor. Momen kontroversial dari seorang Muhammad Yusuf adalah dirinya diduga membawa berkas berwarna merah dengan super semar yang sudah disiapkan pada kertas dengan logo Angkatan Darat. Soeharto pantas berterima kasih kepada 3 jenderal yang menjadi utusannya untuk bertemu dengan Presiden Soekarno yang menelurkan suatu perintah tertulis untuk menyerahkan kewenangan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin keamanan negara, di mana surat perintah ini dikenal dengan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret. Intensitas pertemuan Muhammad Yusuf dengan Soeharto saat itu dianggap menjadi kunci selamat dalam sejarah karirnya. Ketika Soeharto menjadi presiden, M. Yusuf masih dipertahankan dalam kabinet. Kendati demikian, statusnya masih militer aktif. Tidak mengherankan jika penunjukannya sebagai Panglima ABRI dianggap sebagai kejutan besar. M. Yusuf adalah orang pertama
yang telah berada di luar dinas kemiliteran selama 13 tahun. Namun tiba-tiba dipanggil untuk menjadi pemegang tongkat komando tertinggi ABRI. Setelah belasan tahun berada di luar dinas kemiliteran, pada tanggal 29 Maret tahun 1978, Presiden RI kedua ini menjadikannya sebagai Panglima ABRI yang ketujuh, sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan dari tahun 1978 hingga tahun 1983. Dia dipercaya menjadi Panglima ABRI dan Menhankam, menggantikan Jenderal Maraden Pangabean. Didapuk sebagai Panglima ABRI, Yusuf dibebani penanganan 3 wilayah yang rawan keamanan, yaitu Aceh, Papua, dan Timur Timur. Tertembaknya Presiden Fretilin Labato pada tahun 1979 di Timur Timur menjadi puncak prestasi ABRI saat itu. Reputasinya di tubuh militer semakin baik ketika dirinya menaruh perhatian kepada setiap anggotanya. Selama menjabat sebagai Panglima ABRI, M. Yusuf dikenal sangat dekat dengan prajurit. Tidak tanggung-tanggung ia rutin berkeliling ke daerah-daerah Indonesia untuk mengunjungi para prajurit beserta keluarganya di barak-barak. Dengan hangat dia menyapa prajurit beserta keluarganya. Lewat programnya yang fokus mensejahterakan prajurit dan membangun infrastruktur bagi para anak buahnya, berubah positif di mata mereka. Ia membangun asrama, memperbaiki fasilitas yang rusak, dan memberikan bantuan dengan sikap kebapakan dengan mendengarkan curhatan para prajurit. Jenderal Muhammad Yusuf menghabiskan waktu di antara para prajuritnya. Ia nyaris tidak pernah duduk di meja kerja. Dari sinilah sosoknya menjadi viral dan sangat populer. Tidak hanya di kalangan prajurit, namun juga di mata masyarakat biasa. Betapa tidak, pada masa itu M. Yusuf juga membuat program ABRI Masuk Desa atau AMD, di mana para prajurit dikirim ke pelosok desa untuk membantu pembangunan infrastruktur. Sejak menjadi Panglima ABRI, Yusuf memberi rasa aman dan sejuk kepada masyarakat. Program AMD bahkan lebih populer ketimbang program pembangunan yang terstruktur dari atas. Tidak heran jika dia begitu dikenang. Dengan programnya ini semakin mendekatkan masyarakat dengan TNI ABRI. Saat itu TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi yang selalu menayangkan kunjungan kerja Jenderal Muhammad Yusuf. Begitu tingginya kesan baik itu, sehingga Jenderal M. Yusuf lekat dengan julukan Panglima para prajurit atau Bapak para prajurit. Kepeduliannya dengan anak buahnya membuat ia dicintai dan diidolakan oleh prajurit. Bekas Panglima TNI Jenderal Faisal Tanjung, yang waktu itu berpangkat kolonel, sangat mengidolakan Jenderal M. Yusuf sebagai Panglima. Kepada Faisal, Jenderal M. Yusuf bilang, Pak Harto tentu tidak begitu senang atas komentar Faisal. Selang beberapa hari, Faisal Tanjung menyebut, selain Yusuf ia juga mengidolakan Soeharto dan Sarwo Edi. Dalam periode tahun 1979 hingga tahun 1981, acap terjadi perbedaan pendekatan antara Yusuf sebagai Pangap dan Laksamana Sudomo sebagai Pangkop Kamtib dalam memperlakukan kelompok muslim yang dikategorikan ekstrim, petisi 50, atau aktivis mahasiswa. Yusuf lebih moderat. Ia juga tidak ikut campur dalam masalah pertikaian pimpinan Partai Demokrat Indonesia atau PDI. Ia mencoba menampilkan wajah ABRI yang lebih manusiawi kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa dan generasi muda. Sikap lunak Jenderal M. Yusuf juga terlihat sewaktu anggota petisi 50, yaitu kelompok oposan yang berlawanan dengan Presiden Soeharto, hendak mengisolasi para anggota petisi 50 ke Pulau Buru. Orang yang pertama-tama mencegah adalah Yusuf, sehingga tidak sampai terjadi pengisolasian tersebut. Selanjutnya sebagai pembina golongan karya, M. Yusuf tidak mau mendorong Golkar yang agresif ingin memenangkan pemilu tahun 1982. Ia ingin melihat Golkar menang dengan cara elegan dan tidak menakut-nakuti rakyat. Bahkan ia meminta Pangdam, Dandim, untuk tidak menjadi ketua Dewan Pembina Golkar di tingkat provinsi dan kabupaten. Namun ia menyadari bahwa usahanya untuk menarik ABRI ke posisi yang lebih netral tidak pernah disetujui oleh Presiden Soeharto. M. Yusuf juga menolak jika ia disebut-sebut sebagai orang lingkaran dalam Presiden Soeharto.
karena sejak awal M. Yusuf bukan anak buah Soeharto, meski ia mengaku cukup dekat pada saat peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Kedekatannya dengan Soeharto didasarkan pada dua hal, yaitu karena kehendak sejarah dan karena saling membutuhkan. Dalam mengawasi anggota ABRI, semua kelakuan baik buruknya ia catat dalam buku kecil. Pengawasan model ini cukup efektif dilakukan Yusuf, karena ia merasa ikut bertanggung jawab kepada seluruh anggota ABRI yang dikaryakan, khususnya para perwira yang memegang jabatan-jabatan penting. Dikenal tegas, ia tidak segan-segan memberhentikan 2 orang Pangdam karena dinilai tidak disiplin. Yusuf menegaskan bahwa ABRI dipastikan tidak akan meminta-minta jabatan. Tidak ada sifat ABRI mengemis. Ia bahkan melarang para anggota ABRI aktif untuk berdagang. Selain itu, ia melarang tentara menjadi calon gubernur. Agar ABRI berdiri di atas semua golongan, Yusuf juga menarik dukungan ABRI terhadap Golkar yang sejak pemilihan umum tahun 1971 selalu berhasil menjadi mayoritas tunggal di DPR dan MPR. Ketenaran Panglima Yusuf melambung dan singgah di hati masyarakat, termasuk di kalangan prajurit dan perwira muda. Sulit dielakkan jika Jenderal Yusuf terpopuler setelah Presiden Soeharto. Yusuf membantah jika ia mencari popularitas dengan cara gampangan. Nama Jenderal M. Yusuf yang sudah terlanjur populer ini membuat Presiden Soeharto mulai terusik. Walaupun sulit dibuktikan, banyak laporan yang masuk ke telinga Presiden bahwa Jenderal M. Yusuf sedang berusaha menggalang dukungan masyarakat demi tujuan dan ambisi politiknya. Presiden Soeharto yang dilanda cemburu membuat mereka berdua tidak menjalin komunikasi seperti dulu lagi. Konon Presiden Soeharto memerintahkan LB Murdani sebagai orang intel untuk memata-matai segala gerak-gerik Jenderal M. Yusuf. Suatu malam Presiden Soeharto memanggil sejumlah pejabat tinggi di rumahnya untuk membahas masalah aktual kenegaraan, termasuk soal citra Yusuf yang sangat tenar. Dalam kesempatan itu Mendagri Amir Mahmud mengungkapkan, semakin populernya Yusuf, maka diduga ada ambisi pribadi Yusuf yang perlu dikonfirmasi kepada yang bersangkutan seiring kepopulerannya. Mendengar tudingan tersebut, sontak darah Jenderal Muhammad Yusuf kontan berdesir. Dengan spontan dia menggebrak meja Presiden Soeharto dan para pejabat negara yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut, semuanya menjadi kaget. Atmaji Sumarkijo, seorang penulis dalam bukunya yang berjudul Jenderal M. Yusuf Panglima Para Prajurit yang terbit pada tahun 2006, menuliskan bantahan M. Yusuf saat itu. M. Yusuf berkata, "Bohong, itu tidak benar semua. Saya ini diminta untuk jadi Menhankam atau Pangap karena perintah Bapak Presiden. Saya ini orang Bugis, jadi saya sendiri tidak tahu arti kata kemanunggalan yang bahasa Jawa itu. Tapi saya laksanakan tugas itu sebaik-baiknya tanpa tujuan apa-apa." Belum pernah ada orang yang berani menggebrak meja di hadapan Presiden dalam kondisi apapun. Presiden kemudian mencairkan suasana yang keburu menegang. Semua keluar ruangan kecuali Yusuf dan Presiden. Kejadian ini adalah titik terendah hubungan antara keduanya. Hubungan mereka menjadi dingin. Setelah peristiwa ini, Jenderal M. Yusuf tidak pernah mau menghadiri rapat kabinet di Binagraha. Dengan rasa kekecewaan yang menyelimuti Jenderal M. Yusuf, dikabarkan ia bahkan lebih sering mengutus wakilnya jika ada pertemuan dengan Presiden Soeharto. Dengan demikian rumor dia menjadi wakil presiden pun sirna. Saat terdengar kabar rencana penggantian Panglima ABRI, para prajurit kecewa. Apalagi yang akan menggantikan M. Yusuf adalah sosok yang tidak disenangi banyak tentara pada saat itu, yaitu Benny Murdani. Walaupun dia sempat kecewa oleh LB Murdani karena sempat dimata-matai, namun dia pernah menjadi pembela utama LB Murdani dalam kasus penembakan misterius. Pada tanggal 28 Maret tahun 1983, posisinya sebagai Panglima ABRI pun akhirnya digeser Presiden Soeharto menjadi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada tahun 1983. Jabatan ini ia emban hingga tahun 1993. Ya, meski hubungan Yusuf dengan Soeharto membeku, tetapi ia tetap melakukan komunikasi tatap muka. Paling tidak, M. Yusuf masih dipercaya untuk memegang jabatan prestisius sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
Sebagai ketua BPK, M. Yusuf dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak mengenal kompromi dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Selain itu, M. Yusuf juga aktif di bidang sosial dan keagamaan. Ia menjadi Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia atau DMI pada tahun 1984. Ia juga menjadi Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ISMI pada tahun 1990. Ia juga mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim dan Duafa yang membantu anak-anak yatim dan miskin di Sulawesi Selatan. Setelah tidak menjabat lagi di pemerintahan, ia lebih memilih pulang ke Makassar dan menghabiskan masa tuanya. Sebuah bangunan masjid yang berdiri megah di kota Makassar, yang bernama Masjid Al-Markas Al-Islami, adalah salah satu peninggalan dari Jenderal M. Yusuf. Masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia Timur. Jenderal Purnawirawan TNI Muhammad Yusuf meninggal pada tanggal 8 September tahun 2004 di rumahnya di Jalan Sungai Tangka, Makassar akibat penyakit jantung pada usia 76 tahun. Pemakaman dilakukan sehari berikutnya, yaitu pada tanggal 9 September tahun 2004 menjadi lautan bela sungkawa. Isak tangis mewarnai hari kelam itu. Dari Jakarta, Panglima TNI Jenderal TNI Indriartono Sutarto datang. Begitu juga 3 kepala staf angkatan. Sebelum upacara pemakaman, jenazah M. Yusuf dibaringkan 20 menit di Masjid Raya Al-Markas Al-Islami yang didirikannya. Ratusan orang datang untuk ikut menyolati jenazahnya. Jenderal Muhammad Yusuf dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan dengan upacara militer yang dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Sosok sederhana itu dikebumikan dengan cara sederhana pula. Banyak masyarakat biasa hingga tokoh nasional hadir untuk mendatangi rumah duka. Andai saja di hari itu tidak terjadi ledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Pusat, niscaya seluruh pemberitaan akan tertuju atas meninggalnya salah satu jenderal yang paling dihormati prajurit tersebut. Itu tadi kisah dari seorang tokoh militer Indonesia, yaitu Jenderal Muhammad Yusuf. Seorang jenderal yang dicintai rakyat dan disayangi prajurit. Setelah mendengar kisahnya, apa yang teman-teman simpulkan tentang sosok dari Jenderal Muhammad Yusuf ini? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian saya pada video saya kali ini, silahkan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini, dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.